Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 972. Sebenarnya, bagi Luoxiu sendiri, barang yang ia cari di lembah Dewa Bulan sudah berhasil ia dapatkan. Maka, status sebagai murid inti Gunung Wanren, mau dipertahankan ataupun tidak, sebenarnya bukanlah hal yang terlalu penting baginya. Namun, berbeda dari kehidupannya yang lalu sebagai Tai Sangking, seorang pengembara yang hidup menyendiri dan hanya mengejar jalan dao di kehidupan ini, Luoxiu tidak sendiri. Di sisinya ada Yuer dan Siruo, dan ia butuh tempat yang aman untuk menetap dan melindungi mereka. Gunung Wanren adalah pilihan yang baik untuk itu. Oleh karena itu, posisi sebagai murid inti harus ia pertahankan dengan mantap. Bagus, tidak heran Tetua Huai Xin begitu menghargaimu. Meski bakatmu memang sudah memenuhi syarat sebagai murid inti, namun banyak murid muda lainnya yang belum bisa menerimanya. Maka kau perlu menunjukkan kekuatan yang membuat mereka benar-benar mengakui keberadaanmu. Tetua Agung, yang duduk di posisi tertinggi, akhirnya membuka suara. Menara Perenungan Hati adalah tempat untuk menempa kekuatan hati dan tekad. Sampai saat ini, dari semua murid muda Gunung Wanren, yang terbaik baru bisa mencapai lantai ke-16. Jadi, paling tidak, kau harus bisa sampai lantai ke-16 agar mereka semua tidak lagi bersuara. Sebelum melihat langsung Luoxiu, Tetua Agung belum merasakan hal istimewa darinya. Namun saat melihatnya dengan mata kepala sendiri, ia mendapati bahwa pemuda ini sungguh sulit untuk ditebak. Sebagai Tetua Agung yang telah berlatih selama lebih dari 1.000.000 tahun, dan seorang Dewa Iblis tingkat 7 puncak, ia memiliki insting tajam. Namun ketika melihat Luoxiu, yang ia rasakan justru seperti menatap samudera yang dalam dan tak berdasar. Ia pun yakin, anak muda ini jelas bukan orang biasa. Karena dari tubuhnya memancar aura yang tidak sejalan dengan usianya, sebuah aura yang hanya dimiliki oleh seseorang yang telah melampaui banyak zaman. Menara Perenungan Hati. Baik, tanpa ragu sedikit pun, Luoxiu mengangguk menerima tantangan itu. Setelah keluar dari aula pertemuan, Tetua Agung secara tak sadar menengok ke arah dua patung besar yang berdiri tegak di depan aula. Patung itu terdiri dari satu yang lebih rendah dan satu yang tinggi menjulang. Patung yang lebih rendah adalah pendiri Gunung Wanren, dikenal sebagai Raja Dewa Wanren. Sedangkan yang tinggi, asal-usulnya penuh misteri, dikabarkan sebagai sosok kuat yang dulu diikuti oleh Raja Dewa Wanren. Apa yang sedang dilihat oleh Tetua Agung? Tanya salah satu tetua dengan penasaran. Tidak, tak ada apa-apa. Mari kita pergi. Tetua Agung mengerutkan alis, karena ia sendiri pun tidak mengerti mengapa setelah keluar dari aula tadi, ia secara naluriah menatap ke arah patung tertinggi itu, bukan ke patung pendiri Gunung Wanren. Rombongan pun menuju Menara Perenungan Hati, tempat yang kini sudah dipenuhi banyak murid Gunung Wanren. Semua orang tahu, dalam seni bela diri, kekuatan hati, Dao Xin, sangatlah penting. Tak peduli betapa hebatnya bakat dan potensi seseorang, jika hati dan niatnya tidak kokoh, mustahil ia bisa melangkah jauh dalam jalan Dao. Cih, cuma Dewa Iblis tingkat 5 awal saja. Mana bisa dia tembus lantai ke-16? Seorang murid Gunung Wanren di dekat menara mengejek sambil tersenyum sinis. Di antara kita, kekuatan dan tekad hati paling kuat adalah Kakak Yun. Rekor lantai ke-16 juga dipegang olehnya sampai sekarang. Menara Perenungan Hati memiliki total 36 lantai, menjulang tinggi menembus awan. Konon, siapapun yang mampu melewati lantai ke-36 ditakdirkan akan menjadi setidaknya seorang dewa tingkat 9, Kaisar Dewa. Dikatakan bahwa menara ini bukanlah warisan dari Raja Dewa Wanren, melainkan peninggalan dari seorang tokoh misterius yang tak dikenal. Bahkan sang pendiri Gunung Wanren, yang dulu menguasai satu wilayah besar, hanya mampu mencapai lantai ke-27. Wus, sebuah sosok muncul di depan pintu masuk Menara Perenungan Hati. Seorang pemuda tampan berbaju emas, dengan aura bangga yang terpancar dari sorot matanya, dan kekuatan darah yang mengguncang. Inilah Yunlu, pemuda nomor 1 di generasi muda Gunung Wanren. Dengan kekuatan Dewa Iblis tingkat 6 akhir, ia bahkan sanggup melawan Dewa Iblis tingkat 7 awal. Ia adalah seorang jenius tingkat Kaisar Raja yang mampu menembus 3 tingkat kecil sekaligus. Selama ini, ia selalu menganggap dirinya sebagai kandidat utama murid inti Gunung Wanren. Maka ketika mendengar ada orang lain yang bahkan hanya Dewa Iblis tingkat 5 awal langsung menjadi murid inti saat ia sedang dalam pengasingan, hatinya pun terasa terguncang. Dari 6 tetua Gunung Wanren, salah satunya adalah gurunya. Ia bersama 2 tetua lainlah yang mengusulkan ujian di Menara Perenungan Hati, dengan maksud memberi kesempatan bagi Yunlu untuk menantang dan merebut kembali tempatnya. Kau yang bernama Luoxiu, jika kau tak sanggup melewati lantai ke-16,
lebih baik segera angkat kaki dari lembah Dewa Bulan, ucap Yunlu dingin sambil menatapnya. Begitu ya, jadi satu-satunya orang dari generasi muda yang bisa mencapai lantai ke-16, itu kamu. Luoxiu hanya tersenyum tipis dan memandang Yunlu sejenak, lalu mengangguk, bakatmu cukup bagus. Di masa depan, mungkin bisa mencapai dewa tingkat 8. Melihat sikap Luoxiu yang seperti orang tua menasihati anak muda, hati Yunlu makin terasa kesal. Ia mendengus dingin, meski kau bisa menembus lantai ke-16, tetap saja kau tidak lebih baik dariku. Aku tidak akan pernah mengakui statusmu sebagai murid inti. Tanpa banyak bicara lagi, Yunlu langsung masuk ke dalam menara. Tetua Agung melambaikan tangan, dan sebuah layar cahaya muncul di udara, menampilkan kondisi di dalam menara. Yunlu bergerak dengan sangat cepat. Meskipun menara itu penuh ilusi dan godaan batin, ia tetap mampu melewati 5 lantai pertama dengan mudah. Barulah saat mencapai lantai ke-10, langkahnya mulai melambat. Kini ia seolah-olah berada di medan perang berdarah. Ribuan prajurit ganas menyerang dari segala arah. Ia tahu ini hanyalah ilusi, namun tubuhnya tetap menunjukkan reaksi naluriah saat ditebas atau disayat pedang dan tombak. Saat Yunlu mencapai lantai ke-16 dari menara perenungan hati, ilusi-ilusi yang dihadapinya menjadi semakin kuat, begitu kuat hingga beberapa di antaranya bahkan sudah tidak bisa disebut sebagai ilusi lagi, melainkan serangan sungguhan. Antara nyata dan semu, antara khayalan dan realitas, segalanya saling bercampur hingga sulit dibedakan, membuat siapapun sulit untuk bertahan. Akhirnya, Yunlu berteriak keras, menembus lantai ke-16 dan berhasil melangkah ke lantai ke-17. Namun itu pun menjadi batas terakhirnya. Tak lama setelah itu, ia keluar dari menara perenungan hati. Bagus sekali. Salah satu dari 6 tetua tersenyum dan mengangguk puas. Yunlu adalah muridnya, dan ia selalu merasa bangga padanya. Menembus batas sebelumnya dan mencapai lantai ke-17 adalah lompatan besar dalam keteguhan hati dan tekad dalam jalan seni bela diri. Kakak Yun sungguh hebat, dengan kekuatan Dewa Iblis tingkat 6 akhir bisa mencapai lantai ke-17. Dalam sejarah Gunung Wanren, hanya segelintir yang bisa melakukannya. Para murid mulai berbisik-bisik, terutama para murid perempuan, yang memandang Yunlu dengan mata berbinar penuh kekaguman. Meskipun penampilan Yunlu sedikit berantakan, ia tidak mempermasalahkannya. Ia langsung menoleh menatap Luoxiu dengan senyum sinis. Sekarang giliranmu. Menghadapi provokasi seperti itu, Luoxiu tetap tenang. Ia melangkah di udara dengan ringan dan yang mengejutkan semua orang, ia tidak memulai dari lantai pertama, tapi langsung melangkah masuk ke lantai ke-10. Apa? Semua orang yang melihat langsung terkejut. Menara perenungan hati dirancang untuk melatih keteguhan hati secara bertahap. Biasanya, seseorang harus memulai dari lantai pertama agar bisa menyesuaikan diri sedikit demi sedikit. Langsung masuk ke lantai ke-10 berarti meningkatkan tingkat kesulitan secara drastis. Setiap orang menghadapi ilusi yang berbeda. Begitu Luoxiu memasuki lantai ke-10, ruang sekitarnya dipenuhi pedang dan tombak. Ia berjalan di atas puncak gunung pisau tajam, dan dari segala arah, senjata menyerangnya tanpa henti memotong dan menusuk tubuhnya hingga luka parah. Namun Luoxiu tidak menggubrisnya. Meskipun tubuhnya terkoyak dan darah mengucur deras, ia tetap melangkah tanpa ragu. Di kehidupan sebelumnya, ia telah mencapai tingkat tertinggi sebagai seorang penguasa agung. Jika ia tidak mengorbankan hidupnya demi menghancurkan roda reinkarnasi, saat ini mungkin ia sudah melampaui tingkat tertinggi, sejajar dengan eksistensi tertinggi seperti Taichu Changtian dan penguasa reinkarnasi. Setelah hidup 2 kali dan melewati berbagai penderitaan, Luoxiu bisa dengan yakin berkata, sangat sedikit orang di dunia ini yang lebih memahami makna sejati dari hati jalan dibanding dirinya. Langkah demi langkah, ia terus naik. Dalam sekejap, ia sudah berada di lantai ke-17, lantai yang selama ini menjadi kebanggaan Yunlu. Namun, lantai ke-17 bagi Luoxiu bukanlah tantangan. Ia bahkan tidak berhenti sama sekali dan langsung menembus ke lantai ke-18. Dan itu belum selesai. Ketika ia mencapai lantai ke-27, beberapa orang mulai gemetar. Aku tidak percaya, dia sudah di lantai ke-27. Tubuh sebagian murid bergetar karena kegembiraan bercampur keterkejutan. Lantai ke-27 adalah batas tertinggi yang konon hanya pernah dicapai oleh pendiri Gunung Wanren sendiri, Raja Dewa Wanren. Lantai ke-28, ke-29, ke-30. Tatapan semua orang menjadi kosong dan terpaku. Bahkan 6 tetua Gunung Wanren, termasuk Tetua Agung, hanya bisa melongo dan mengikuti dengan gumaman langkah demi langkah pencapaian Luoxiu. Mereka tidak pernah membayangkan dalam hidup mereka akan menyaksikan sesuatu yang begitu tidak masuk akal. Menara perenungan hati, bagi Luoxiu, seolah hanyalah taman belakang rumahnya. Ia melewatinya seolah sedang berjalan santai, dan bahkan sebelum orang-orang sempat bereaksi, ia sudah sampai di lantai ke-36 dan keluar dari menara. Pada saat itu, menara perenungan hati bersinar terang untuk pertama kalinya dalam sejarah, seseorang berhasil mencapai puncaknya. Semua yang berada di sekitar menara terdiam membeku.
6 tetua seperti menjadi patung batu, tak mampu berkata apa-apa. Sejak zaman dahulu hingga kini, belum pernah ada orang yang bisa menembus lantai ke-36. Bahkan pendiri Gunung Wanren, seorang raja dewa tingkat 9, tidak sanggup melakukannya. Konon, siapapun yang mampu mencapai puncak menara perenungan hati, kelak setidaknya akan menjadi seorang kaisar dewa tingkat 9. Masih ada yang tidak puas. Luoxiu berdiri tenang. Ia tidak suka keributan, jadi ia memilih menunjukkan prestasi yang luar biasa dan ia yakin dengan pencapaian seperti ini, tak seorang pun akan punya alasan lagi untuk meragukannya. Apa mungkin menara perenungan hati bermasalah? Ujar tetua Mo, guru dari Yunlu, dengan bibir bergetar. Tidak mungkin, menara itu tidak pernah salah. Ia memang benar-benar mencapai lantai ke-36, jawab tetua agung sambil menggeleng. Dengan kekuatannya, ia bisa melihat dengan jelas bahwa menara tidak mengalami gangguan apapun. Luoxiu berdiri gagah di udara, dan saat tetua agung menatap ke atas, ia melihat punggung pemuda itu. Sebagai seseorang yang telah berlatih selama jutaan tahun di Gunung Wanren, tetua agung seharusnya tidak mudah merasa aneh. Namun entah mengapa, punggung Luoxiu terasa sangat familiar baginya. Ia pun berbalik secara refleks, dan menatap ke kejauhan di sana, berdiri patung tinggi dan agung dari seorang tokoh legendaris, yang bukan lain adalah sosok misterius yang dulu diikuti oleh Raja Dewa Wanren. Pada saat itulah, punggung Luoxiu dan punggung patung agung itu berpadu menjadi satu. Bersambung.